Hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian dan fungsi teks tanggapan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Sudah siap anak-anak? Mari mengingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal, seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Adapun struktur teks tanggapan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, konteks atau pengenalan isu. Kedua, deskripsi teks. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau penilaian. Konteks berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Deskripsi teks berisi informasi umum, data atau pernyataan yang mendukung dan melemahkan pendapat. Penilaian berisi terkait penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah dituliskan. Dalam bagian ini, penulis dapat memberikan pernyataan atau tanggapan yang berupa kritik atau pujian. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Kedua, terdapat konjungsi penyebab. Ketiga, menggunakan kata rujukan. Keempat, menggunakan diksi yang sesuai. Dan yang kelima, menggunakan pernyataan saran dan rekomendasi. Untuk ciri kebahasaan yang pertama, yaitu penggunaan kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Contoh, Fadil sedang belajar ketika ibu memasak. Struktur pertama yaitu Fadil sedang belajar. Yang kedua adalah ibu sedang memasak. Adapun verbanya, yang pertama adalah sedang belajar dan yang kedua adalah memasak. Ciri kebahasaan kedua yaitu konjungsi penyebab. Konjungsi yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contoh, kata karena, sebab, maka, sehingga, dan lain-lain sebagainya. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Penggunaan kata ini biasanya ditandai dengan kata menurut atau berdasarkan pendapat. Contoh, berdasarkan pengalaman, siswa sering ketahuan bermain HP saat pelajaran berlangsung. Selanjutnya, pemilihan diksi yang sesuai. Penggunaan atau pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan dan penyusunan teks tanggapan. Untuk ciri kebahasaan yang terakhir, yaitu pernyataan saran atau rekomendasi. Hal ini ditandai dengan kata oleh, perlu, harus, hendaknya, dan lain-lain sebagainya. Contoh, oleh karena itu diperlukan sebuah langkah nyata. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku bisa paham terkait struktur teks dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Semangat belajar ya anak-anak!